Kelihatan ya? Geser-geser slide kelihatan juga ya? Oke. Ya, jadi pankreatitis. Nah, apa sih pankreatitis? Jadi ini LOC-nya. LOC ini level of kompetensi. Di SNPPDI 2019 level kompetensinya cuma satu. Cuma satu itu yang penting kita tahu aja. Bisa diagnosis sudah itu aja. Nggak bisa terapi nggak apa-apa. Yang penting bisa tahu ini adalah pankreatitis. Sudah itu cukup. Definisinya adalah, jadi pankreatitis itu kalau semua yang itis itu merupakan radang. Tapi untuk pankreatitis ini harus ada sedikit perbedaan di sini ya. Perbedaannya ini adalah peradangan yang dimediatori oleh enzim autodigested. Apa maksudnya? Jadi enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu mencerna dirinya sendiri. Jadi pankreasnya itu dicerna oleh enzim yang dia produksi. Jadinya rusak dan radang karena dicerna atau diiritasi oleh si enzim yang diproduksi. Di dunia ini insidensinya kecil ya, cuma 5 sampai 80 per 100.000 populasi. 80%-nya gejalanya tuh ringan, tapi 20% sampai dengan komplikasi. Nah, komplikasinya ini bisa sampai meninggal. Nanti kita bahas di belakang. Anatominya, jadi di mana sih posisi pankreas? Pankreas itu organ retroperitoneal ya. Jadi diingat ini adalah organ retroperitoneal. Maksudnya apa? Maksudnya dia di belakang peritoneum. Peritoneum itu kan lapisan yang melapisi organ abdomen, ada usus, ada gaster, ada hepar. Nah, ini ya. Ada ini. Nah, ini dia ada di belakangnya gitu, di retroperitoneal. Jadi dari gaster ini dia masuk. Nah, habis ini masuk ke retro, nanti keluar lagi duodenum nih. Duodenum nih ada yang retro, ada yang intraperitoneal. Nah, ini di bagian belakangnya sana itu. Nah, ini dibaliknya hepar. Jadi gejalanya kadang sama antara hepar, antara bile duct, antara bile duct tuh ini gallbladder sama bile duct, gallbladder, kandung empedu, vesika velea itu sama. Gaster, kandung empedu, hepar, duodenum, pankreas ini gejalanya mirip-mirip. Jadinya ini yang bikin kadang miss, kadang sakitnya ini mah, nah, itu aja. Ke puskesmas sakit perut ini mah gitu. Ternyata pankreatitis itu sering terjadi seperti itu. Setelah kita tahu posisinya di sana, terus kita buka ya di sini ya. Nah, ini anatomi pankreas itu ada 3 ya. Yang pertama headnya, itu ke bagian kepalanya. Ini dia menempel pada duodenum. Dan di sini ada muara, ada 3 muara yang bersatu di sini. Ada 2 muara, sorry, ada 3 saluran, ada 2 muara. Jadi yang pertama saluran duodenum. Ini saluran dari vesika velea ini ya. Nah, vesika velea ini. Terus yang ini dari pankreasnya. Jadi ini pertigaan ini nanti percampuran antara si cairan empedu dan cairan pankreas. Terus habis itu ada body dan tail. Nah, ini tempat nanti dia produksi enzim dan hormon. Jadi nanti ada kita lihat apa namanya produksinya apa aja. Dan ya common bile duct. Ya, common bile duct itu adalah saluran setelah gallbladder. Nah, kalau ke atas apa? Ini ductus cysticus. Nah, ini pancreas duct. Jadi ductus pancreatic. Ini common bile duct. Nah, terus habis itu di sini antara duodenum sama dia gabungan antara common bile duct sama pancreatic duct. Nah, common bile duct itu kita sebutnya CBD gampangnya ya. Jadi biasanya orang ngomong CBD ya. CBD itu common bile duct. Ini ada yang namanya sphincter OD. Jadi ini nutup
ada sphincternya. Nah, dia supaya apa? Supaya yang ini nggak masuk, cairan duodenum tidak masuk ke sini. Jadinya dia ada sphincternya. Jadi ini satu arah, dari dalam bisa keluar, dari luar tidak bisa masuk. Fungsinya supaya tidak bercampur, karena ini dari gaster ini kan cairannya iritatif nih, asam gitu kan. Jadi kalau dia masuk sini bisa teriritasi juga. Nah, terus fungsinya apa sih? Nah, pankreas itu menghasilkan dua cairan. Yang pertama eksokrin, yang kedua endokrin. Apa nih bedanya? Nah, eksokrin itu ada yang eksokrin itu enzim ya, enzim pencernaan. Itu apa aja? Itu ada amilase, ada lipase, ada protease. Amilase ini pemecah amilum, lipase pemecah lipid, protease pemecah protein. Nah, yang endokrin itu menghasilkan hormon, ada hormon insulin, ada hormon glukagon. Jadi ini untuk memecah gula ya. Jadi ada dua loh. Ini bedanya apa sih? Bedanya itu begini. Nanti kita jelasin belakang ya. Ya, endokrin sama eksokrin ya. Hormon dan ini. Jadi kalau misalkan pankreasnya itu rusak, ini ada dua ininya, indikatornya. Nah, bedanya apa eksokrin sama endokrin? Eksokrin tuh gini. Eksokrin itu apa-apa yang dihasilkan, dikeluarkan di duodenum. Jadi ini menghasilkan cairan ini ya. Jadinya pankreas itu kan begini ya. Nah, ini kita pecah lagi seperti ini. Jadi ini ada namanya pankreatik, apa namanya? Jadi dia ininya apa? Untuk sekresinya. Jadi ini sel goblet isinya ya. Nah, dia menghasilkan yang namanya enzim. Nah, enzim ini disekresi ke sini, terus dikeluarkan ke pankreatik duct. Nah, pankreatik duct, terus ini keluarkan ke duodenum. Nah, di sini nanti ada yang tiga tadi. Ada protease, amilase, lipase, itu untuk menghancurkan protein yang kita makan, amilum yang kita makan, lipid, lemak-lemak yang kita makan. Nah, itu di sini. Amilum itu buat karbohidrat, memecah karbohidrat ya. Jadi protease mecah protein, amilum mecah karbohidrat, lipase mecah lemak, lipid ya. Itu eksokrin, ekso apa yang dikeluarkan. Nah, endokrin apa? Endo apa yang dihasilkan tapi dia tidak dikeluarkan, tapi dihasilkan ke darah. Ya tadi ada glukagon, ada apa namanya? Insulin. Nah, itu nanti kita tidak bahas di sini fungsinya apa. Nah, itu nanti dihasilkan oleh ini pankreas, tapi dikirimnya ke darah. Jadi nggak dihasilkan keluar, tapi dikirim ke darah, langsung masuk sirkulasi darah gitu. Nah, apa sih yang terjadi pada pankreatitis? Jadi pankreatitis itu terjadi karena kerusakan ini si epitel ininya ini, sel-sel penghasil enzimnya ini rusak. Nah, pecah ya, cedes gitu, pecah, rusak sehingga dia masuk ke pembuluh darah gitu. Sehingga masuk ke pembuluh darah dan dia aktif sebelum waktunya. Jadi maksudnya gimana? Jadi eksokrin ini kalau dia belum ketemu duodenum dia nggak akan aktif. Jadi dia walaupun kena protein di sini, walaupun kena lemak di sini, dia nggak akan bisa mencerna. Kalau dia aktif setelah apa? Waduh, dia aktif setelah apa? Dia setelah masuk duodenum dia baru aktif gitu. Nah, yang terjadi pada pankreatitis adalah dia aktif sebelum keluar. Jadi sebelum keluar lewat si sphincter Oddi, dia aktif di sini sehingga dia menghancurkan, membuat iritasi, membuat radang si pankreas. Makanya namanya pankreatitis. Nah, gitu. Akhirnya dia menghancurkan ini apa namanya dinding-dindingnya tadi yang penghasil enzim tadi. Nah, ini pecah, tetap diproduksi tapi dia juga bocor ke pembuluh darah gitu. Jadi nanti kalau dicek
serumnya, dicek darahnya, amilase lipasenya pasti akan naik. Nah, ini gini ya. Nah, jadi lipase dia menghancurkan lemak. Lemak yang ada di pankreasnya dihancurkan sama si lipase sehingga jadinya nekrosis. Nah, nekrosis dia mati kondisinya. Protease menghancurkan proteinnya. Nah, ini tuh dinding-dindingnya hancur, damage cell and vasculature. Nah, jadinya pembuluh darah sampai dindingnya hancur sehingga tadi ini sudah dihancurkan sama si protease, ininya juga dihancurkan lemaknya, terus akhirnya amilasenya masuk ke pembuluh darah. Nah, jadi pas dicek, kenapa proteasenya nggak naik? Karena proteasenya berfungsi menghancurkan dinding. Jadi yang masuk ke pembuluh darah si amilase, makanya nanti yang dicek amilase sama lipase. Nah, biasanya dia naik tinggi nih, 3 kalinya normal ini amilasenya nih. Nah, normalnya ada amilase, tapi dia kadarnya rendah. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya tuh kita gampangnya adalah bikin gate smash. Nah, gate smash apa tuh gate smash? Gate smash itu adalah singkatan. Jadi kita bikin jembatan kuda aja biar gampang. Jembatan keledai. Yang pertama adanya gallstone. Gallstone itu batu empedu. Jadi karena tadi salurannya tersumbat sehingga dia bengkak kan. Jadinya dia bengkak menyebabkan dinding-dindingnya tadi hancur sehingga pecah sehingga menyebabkan tadi bocor masuk ke sini ya. Nah, ini ya. Jadi ada sumbatan di sini, celek. Nah, gallstone tuh batu empedu. Kalau dia nyumbatnya di sini nggak akan masalah, tapi kalau dia menyumbatnya di sini ini masalah, bikin pankreatitis. Atau dia di pertigaannya ini atau di sphincter OD-nya dia bikin ininya bengkak, jadi ininya bengkak ke atas, bengkak sini bengkak ya, jadinya pecah begini sama masuk. Jadi patofisiologinya sama, cuma penyebabnya aja beda-beda. Yang kedua etanol, apa nih? Alkohol. Jadi pada peminum alkohol, pemabuk itu potensi sekali menyebabkan si pankreatitis ya. Melalui apa ya, ini dia alkoholnya dia merusak si dindingnya ini jadi masuk seperti ini. Jadi patofisiologinya sama, yang beda penyebabnya aja. Terus trauma, apa? Trauma benturan, misalkan kecelakaan jeder, terus ada pecah di daerah pankreasnya, jadinya dia menyebabkan pankreatitis. Terus yang keempat steroid, apa tuh? Kortikosteroid. Konsumsi obat kortikosteroid secara terus-menerus itu bisa berpotensi menyebabkan pankreatitis. Jadi kortikosteroid ini obat anti radang, ini semua radang akan diatasi oleh dia, tapi efeknya jangka panjang agak jelek. Jadi dia membuat imunnya tuh rendah, jadi pertahanan tubuh terhadap apapun dia akan lemah gitu. Terus MAMS ini penyakit ini ya, apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya tuh gondongan ya, gondongan ini parotitis. Jadi ini penyakit parotitis virus. Komplikasinya dia bisa, parotitis virus itu komplikasinya adalah apa namanya? Pankreatitis. Jadi dia si virusnya itu selain menginfeksi si parotis, dia juga bisa menginfeksi si lari ke pankreas. Habis itu autoimun. Autoimun tuh ya biasa, jadinya tubuh menyerang dirinya sendiri. Sama sebenarnya seperti ini. Jadi ini kan tubuh menyerang dirinya sendiri kan. Nah, ini sama ya. Ini proses autoimun itu seperti itu. Nah, cuma itu disebabkan oleh hal yang intrinsik. Jadi hal yang tiba-tiba aja, pokoknya tubuh tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nyerang dirinya sendiri, tiba-tiba berubah ini jadi aktif tadi, apa namanya, harusnya enzimnya belum aktif dia jadi aktif. S-nya scorpion venom. Jadinya ini scorpion venom ini, jadi kalau manusia kena patok scorpion, kalau jengking cetet itu
Kalau dosisnya besar, itu fokusnya si racun ini akan nyerang si pankreas. Jadinya ini khas banget. Jadi dia akan nyerang pankreas. Tapi kalau misalkan si racunnya nggak terlalu besar, dia paling lokal aja, bengkak-bengkak gitu. Terus adanya hiperkalemia, hiperlipidemia, ini potensial sekali. Jadi orang-orang yang obesitas, itu kan, gagal ginjal, itu dia berpotensi menyebabkan si pankreatitis. Yang ketiga adalah prosedur ERCP. Apa itu? Endoskopik retrograd kolangio pankreatografi. Jadi ini prosedur endoskopi, jadi masuk alat gitu, kamera masuk ke dalam mulut gitu, fungsinya dia untuk melihat saluran CBD sebenarnya. Nah, untuk melihat saluran ini, nah, karenanya ada alat yang masuk ke sini sehingga bisa menimbulkan cedera atau dia iritasi. Nah, ini nih ERCP ini ada manfaat dan ada positif dan ada negatifnya. Jadi dia bisa menimbulkan komplikasi pankreatitis, tapi dia juga nanti adalah sebagai terapi pilihan untuk menangani RCP yang penyebabnya adalah si gallstone. Nah, jadi kalau nanti ada gallstone, pakai RCP dia bisa bantu untuk narik batunya diambil. Salah satunya itu. Jadi ini bermata dua gitu, pisau bermata dua. Dia selain bisa bermanfaat juga bisa menimbulkan penyakit. Yang ketiga, obat-obatan drugs ya. Drugs itu maksudnya adalah obat-obatan terlarang ya, narkoba itu sangat potensi menyebabkan pankreatitis. Jadi yang orang-orang kecanduan itu ini ya, makanya kenapa kok dilarang karena itu. Kenapa kok narkoba dilarang? Karena ya bikin jelek gitu loh. Kenapa kok mabuk dilarang? Ya karena bikin jelek. Kenapa kok rokok dilarang? Ya karena bikin jelek juga gitu. Nah, gejala utamanya apa sih? Jadi gejala utamanya itu sebenarnya ini nih. Nyeri perut menjalar ke punggung. Nah, ini gejala utamanya. Mual, muntah. Jadinya ini gejala MAH sebenarnya. Nyeri perut menjalar ke punggung, mual, muntah. Ini gejala ini general sekali. Jadi ini muncul pada si ya gastritis ya iya bisa begini, terus si empedu ya bisa begini, si sakit apa jantung ya bisa begini, sakit pankreatitis juga bisa begini gejalanya. Demam bisa demam. Jadi namanya tanda-tanda infeksi pasti kan ada kalor, rubor, dolor dan lain-lain ya, fungsi olesa dan itu ya. Jadi pasti muncul itu demam. Cuma kalau rubor nggak kelihatan, jadi merahnya di dalam. Terus perut bisa distensi, kembung gitu bisa karena dia bengkak kan. Bagi yang nanti pankreatitis yang tipenya membengkak, dia akan menyebabkan distensi. Kadang diraba kok ada benjolan tapi nggak samar-samar. Nah itu kok ditekan kok sakit, itu pada epigastrik sakitnya nanti. Diare, ada beberapa yang mengeluhkan diare. Ini yang beberapa mengeluhkan lemaknya hematemesis melena. Kadang dicek lemak fesesnya positif. Dalam waktu yang lama nanti bisa berat badan turun. Kenapa? Karena dia mual muntah, nggak nafsu makan. Jadi sama sekali nggak makan. Jadi kalau misalkan nih ada orang gastritis, kok diagnosisnya gastritis, tapi kok pasien itu tambah kurus. Ah, itu mungkin bukan gastritis, mungkin yang lain gitu. Jadi kalau gastritis itu seberat-beratnya dia masih bisa makan, tapi kalau ini dia udah nggak bisa makan sama sekali, mual muntah terus. Beberapa ada yang jaundice. Jaundice itu kuning ya, karena tadi sumbatan saluran empedu tadi sehingga menyebabkan dia kuning. Kalau nggak yang bagian tersumbat ya dia nggak akan kuning gitu. Ada beberapa yang takikardi, ada yang beberapa yang dipsnu. Dipsnu ini kalau dia udah mau mulai komplikasi ke pleura nanti. Jadi ada komplikasi yang buruk itu kalau dia terjadi iritasi pleura. Jadi pankreas itu kalau sampai jebol tuh dia mengiritasi semuanya karena dia
tujuannya adalah tujuannya adalah sebagai pencernaan, jadi mencerna dirinya sendiri nanti. Masuk ke peritonium ya bisa jadi peritonitis gitu. Tanda khasnya apa? Nah, ini ada tanda khas dua yang paling gampang ya, namanya Cullen sign sama Gray Turner sign. Ini Cullen sign ini dia adanya hematoma ya. Jadi kebiruan tuh kayak hematom itu dia di bagian umbilikus. Bisa modelnya begini, bisa bawah aja, bisa atas, bisa melingkar. Pokoknya kalau hematom umbilikus itu namanya Cullen sign. Kalau ini di bagian pinggang ya, bagian sini ya, bagian flank. Nyebutnya kita flank. Ini sama, ini adanya hematom juga. Jadi kenapa kok ada seperti ini? Jadi kan tadi kan fungsinya si lipase tadi kan menghancurkan lemak. Nah, ini kalau dia sampai bocor ke sini, dia akan menghasilkan ini. Perdarahan, terus lemaknya hancur gitu. Atau erythematosus nodule. Nah, ini sama sebenarnya seperti ini, cuma di mana-mana gitu. Jadi bisa di dada, bisa di punggung gitu. Pokoknya di mana-mana. Jadinya dia persis gambarannya seperti ini. Nah, yang agak susah ini nanti term Forster retinopati ini harus lihatnya pakai apa namanya alat yang mata itu yang buat ngintip retina itu. Nah, ini sangat jarang. Nanti yang dilihat adalah gambarnya ischemic retina. Ini bisa reversible atau irreversible, jadi bisa bikin buta permanen ataupun bisa juga dia butanya sementara. Kalau nanti keluhan ini bisa teratasi, dia akan bisa lihat lagi. Tapi nek sudah meluas sampai dia rusak total, dia akan buta permanen. Jadi mungkin nanti misalkan ada orang kok sakit perut tapi kok matanya sudah mulai kabur, curiga tuh ke arah sini ya. Apa diagnosis bandingnya? Banyak banget ini. Jadi ya ini peritonitis yo iyo, makroamilasemia yo iyo, makrolipasemia yo iyo, sindrom malabsorpsi juga, ischemic mesenterium juga, kolangitis juga. Nah, ini kolangitis, kolelitiasis, kolesistitis ini sama ini. Ini radang saluran empedu. ARDS itu akut respirasi distress syndrome. Jadi ini kalau nanti sudah komplikasinya kalau sudah meluas ya, yang bagian berat itu kalau dia udah ke pleura dia bisa bikin ARDS, kalau ke paru juga dia bisa bikin pneumonia. Diagnosis bandingnya lumayan banyak. Peritonitis akut. Nah, ini nanti bedakannya gimana, gampang ya. Kalau peritonitis itu nyeri lepas tekannya positif. Jadi kalau pasien itu ditekan, kesakitan, begitu dilepas tiba-tiba itu nggak sakit, berarti bukan peritonitis. Tapi kalau kok dilepas tiba-tiba kesakitan, waduh, nah itu pasti ada sesuatu di peritoniumnya. Jadi peritonitis. Cara diagnosisnya gimana? Nah, gampangnya begini. Cek amilase lipase serum. Jadi darahnya diambil, cek amilase lipase. Nah, dia bisa meningkat 3 kali lipat. Untuk amilase ini spesifik nih. Nah, jadi kalau amilasenya naik 3 kali lipat, udah ini kemungkinan besar sekali adalah si pankreatitis. Jadi simpel sebenarnya, dia cuma cek darah aja udah curiga ke arah sananya, sudah bisa meningkatkan nilai positifnya. Nah, kalau lipase ini agak-agak lambat dia karena hari ke-12 dia baru mulai naik tuh. Jadi hari ke-12 baru mulai naik. Jadi kadang-kadang lokal lipasenya normal, amelasinya nih naik, ya udah nggak usah pikir panjang-panjang, ini sudah pankreatitis gitu. Ini untuk yang kedua ini untuk memeriksa apakah ada masalah di tadi kandung empedunya. Jadi nanti kalau pemeriksaan ALT-nya lebih dari 150 unit per liter itu mengarah penyebabnya adalah si gallstone. Jadi sumbatan si batu empedu itu arahnya ke sana. Karena nanti masing-masing ini beda nih terapinya. Nah, untuk cek autoimun bisa dicek IgG4.
IgG4 ini untuk cek autoimun si pankreatitis. Jadi misalkan kok semuanya normal, loh ini coba nih cek ininya nih. Atau misalkan ini kan amilase lipasenya naik tapi si AST-nya normal, kok USG-nya kok ya nggak ada khasnya, penyebabnya apa ini? Nah ini cek ini. USG bisa ngelihat dia gambaran nekrosis pada pankreas, tapi ini operator dependent, jadinya tergantung dokter radiologinya. Kalau nggak kelihatan ya wes. CT scan dengan kontras dia bisa dikerjakan untuk usia tua atau yang gejalanya berat. Nanti gambarannya seperti ini. Nah ini yang hitam-hitam ini gambar-gambar nekrosisnya. Nah, kita cuma yang penting tahu aja pemeriksaannya ini, kita nggak perlu bisa baca ini karena ini kompetensinya dokter radiologi. MRCP, nah tadi magnetic resonance pankreatikografi. Jadi ada MRCP, ada ERCP ya. MRCP itu MRI tapi buat saluran itu yang 3 biji tadi ya, yang antara duodenum, Camembert duct sama si pancreatic duct itu. Kalau ERCP itu endoskopi, jadi masuk alat prosedur invasif. Nah, MRCP ini pilihan yang paling baik ini. Udah. Pilihan yang paling baik untuk pemeriksaan pankreas, karena untuk soft tissue. Kalau CT scan kurang jelas. ERCP ini first line-nya malahan. Jadi alat pertama yang paling baik untuk terapinya. Kenapa? Karena kalau ada batu dia bisa diambil. Jadi ini masuk kamera ke dalam situ. Jadi kita bisa lebih jelas ngelihatnya. Ada batu bisa diambil, ada sumbatan karena fibrosis bisa didilatasi, bisa pasang T-tube, kita nyebutnya T-tube itu, misalkan ada sumbatan ya kita pasang selang gitu masuk gitu seret, jadi biar lancar, itu bisa. Cuma prosedur ini misalkan kita diagnosis, oh ternyata ada sesuatu di CBD ya, kita terapi kita untuk diagnosis, tapi dia salah satu efeknya adalah penyebabkan si pankreasnya radang, pankreatitis. Jadi salah satu terapi tapi bisa juga menyebabkan penyebab pankreatitis. Komplikasinya apa aja sih? Ini tergantung nih, kalau dia ini sembuh sendiri, misalkan sudah sampai sembuh ternyata, tapi saluran CBD atau saluran ininya tadi saluran yang sampai ke duodenumnya itu ada fibrosis, mengkerut gitu, jadi kan salurannya terhambat, itu bisa menyebabkan kronik, pankreatitis kronik ini. Kronik itu dia nggak bisa sembuh, jadinya atau kumat-kumatan, sakit kumat gitu. 30 ya. 30 hari bulan ini ya kan Maret. Nah gitu ya. Terus bisa juga ASI-tes pankreas gitu. Jadinya pankreasnya gembung gitulah. Gembung jadinya karena jadi nanti di CT scan atau di USG ada kista, itu bisa. Tapi nggak apa-apa ini, yang ini nggak apa-apa. Yang kronik ya bikin kumat-kumatan gitu. Efusi pankreas. Efusi pankreas itu ada cairan. Nah, kalau asid nah ini nanti kalau efusi pankreas ini kan ada cairan di ininya nih, di pankreasnya gitu kan. Nah, dia bisa menyebabkan fistula pankreatiko pleura pankreatik gitu. Jadi antara pleura sama pankreasnya ini ada fistula sehingga cairan pankreasnya masuk ke paru sini. Wah, ini hancur, dicerna sama si enzim-enzim tadi, hancur parunya. Nah, ini yang bikin nanti jelek nih, akut lung injury, dia bisa bikin RDS, bisa bikin meninggal itu kalau dia ada fistula ini. Atau dia misalkan peradangan luas, dia nggak ada fistula tapi dia menyebar ke
paru juga bisa. Nah ini peradangannya yang menyebar sampai sana ini bisa. Dia menyebar ke ginjal, bikin akut renal failure. Nah, atau dia menyebabkan nekrosis. Nah, kalau pankreas nekrosis, ini kematiannya 80%. Kenapa? Karena kadang nggak kelihatan gitu loh. Kalaupun ketahuan, kita bisa operasi, ambil gitu ya, manusia udah nggak punya pankreas lagi. Nah, dia nanti nggak bisa mencerna, nggak bisa gula darahnya selalu tinggi, harus bergantung dengan insulin suntik. Makanan yang dimakan nggak bisa dicerna, itu udah sangat berat, ini komplikasi yang sangat berat. Nah, terus gimana treatmentnya gitu kan? Treatmentnya jadi karena ini LOC-nya cuma satu, yang penting pokoknya tahu aja treatmentnya seperti ini gitu. Jadi dokter umum nggak mesti bisa harus sampai sembuh, nggak. Jadi yang penting tahu aja. Yang pertama harus direhidrasi. Jadi obat terapi langkah pertama adalah rehidrasi. Jadi diinfus pakai kristaloid, bisa RL, NaCl sama lain-lainnya, itu bisa. Pokoknya jenis kristaloid. Cairannya adalah 250 sampai 500 cc per jam dalam 24 jam pertama. Nah, ini harus habis segitu ya, 1 jam 1 perabot. Jadi 500 itu 1 perabot itu. Jadi 1 jam harus habis. Terus diberikan analgetik. Analgetiknya bebas, banyak pilihannya. Apapun boleh masuk. Nah, habis itu antibiotik. Antibiotiknya apa pilihannya? Jadi kalau di data yang ada, dia sesuai data empiris aja. Apa sih data empiris? Nah, data empiris itu adalah data yang, jadi kalau normalnya alur prosedur yang benar adalah kita mau ngasih antibiotik itu harus ambil kultur dulu. Kultur dibiarkan, baru tumbuh, baru kita obati sesuai kultur. Tapi tuh kultur tuh harus paling nggak 7 hari, itu kelamaan. Jadi ada data empiris saja. Data empiris itu adalah data yang ada di rumah sakit. Jadi misalkan data sebaran atau resistensi, sensitivitas dan resistensi antibiotik di rumah sakit tersebut. Misalkan pakainya apa? Misalkan paling sensitif pakai amok di situ. Ya udah pakai amoxicillin gitu. Atau yang sesuai jurnal, di jurnal sarannya pakai apa obatnya gitu, bisa kita sesuai itu. Tapi di literatur online yang ada di jurnal-jurnal itu, dia belum ada pilihan antibiotik yang harusnya pakai ini gitu, enggak. Jadi masih boleh antara antibiotik satu dengan yang lainnya, enggak ada perbedaan signifikan. Jadi boleh pilihannya sesuai yang ada aja. Nah, terus dia terendah lemak. Kenapa dia terendah lemak? Karena kan fungsinya tadi kan untuk memecah lemak. Kalau dia rendah lemak, diharapkan kerjanya pankreas ini mau istirahat dulu. Nah, jadi nggak berat-berat dulu, diistirahatkan dulu sehingga sampai sembuh dulu. Khusus untuk yang autoimun, dia harus masuk kortikosteroid, bisa macam-macam pilihannya, dexamethasone, metilprednisolon gitu ya, pilihannya macam-macam. Pembedahan kapan dilakukan? Pembedahan sesuai dengan penyebabnya. Jadi misalnya penyebabnya batu, nah, ya udah. Kalau misalkan tidak bisa di ERCP tadi, batunya terlalu besar, nggak bisa ditarik nih, kita harus bedah, buka, kita ambil batunya. Atau dia terjadi komplikasi, batu nggak ada, tapi terjadi komplikasi fistula tadi misalkan ya. Nah, misalkan fistula ini kita mesti potong nih di sini, harus diikat atau dipotong. Atau misalkan terjadi nekrosis pankreatik, ya ini harus kita buka, operasi dibuka, diambil pankreasnya. Jadi operasi tergantung komplikasi dan kebutuhannya. Kalau misalkan diobati sembuh, ya sudah, nggak usah dibedah gitu. Karena pembedahan itu bukan berarti masih sembuh, karena dia kan menyebabkan stres juga gitu. Jadi stres pembiusan, stres pembedahan gitu. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kasusnya jarang, tapi sering miss. Jadi pengalaman selama dokter umum, saya dapat ini kira-kira
dua kali aja. Jadi 3 tahun praktek dokter umum dapat ini 3 kali. Itu juga nggak sengaja. Jadinya kok sakit perut, nggak sembuh-sembuh, minum alkohol, kita cek coba amilase lipase ternyata tinggi gitu. Terus diapain ya, waktu itu saya rujuk aja ke dokter penyakit dalam. Terus selama praktek dokter bedah nggak pernah dapet, tapi waktu pendidikan dapat sekali. Jadi pendidikan 5 tahun tuh dapat sekali nih pankreatitis. Sampai operasi karena waktu itu peritonitis munculnya, jadi di drainase aja. Kelihatannya apa durante operasi? Durante operasi itu, jadi kalau si cairan enzim itu bocor ke peritoneum, nanti ada yang disebut saponifikasi. Jadi begitu dibuka kayak ada sabun gitu, berbuih gitu. Nah itu ciri khasnya pankreasnya bocor ke rongga peritoneum. Jadi berbuih kayak ada busanya begitu. Nah itu diapain ya? Dicuci aja, dicuci pasang drain dah. Habis itu terapi seperti biasa. Antibiotik, analgetik gitu. Nanti dia sembuh sendiri. Ada pertanyaan? Permisi dok, izin bertanya. Boleh, siapa namanya? Zaki Miftahur Rahman. Oke. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini dok, izin bertanya, tadi kan katanya kalau pankreatitis itu menyebabkan lipase meningkat ke jaringan sirkulasi darah ya dok. Jadi Ya. kira-kira ada interaksi tertentu yang mungkin bisa istilahnya terapi gitu, terapeutik untuk orang yang mengalami dislipidemia tidak dok? Seperti yang misalnya tinggi LDL atau PLDL-nya. Terima kasih. Oke, jadi untuk terapi dislipidemia nanti beda lagi. Jadinya ini kita lihatnya di sini adalah masalahnya adalah di pankreasnya. Nah, normalnya ya. Jadi begini. Mana tadi gambar? Normalnya adalah si protease, amilase, lipase ini normalnya adalah dikeluarkan di usus ya. Nah, jadi normalnya dikeluarkan di usus. Fungsinya apa? Dia fungsinya memecah lemak yang ada di usus sebelum diserap tubuh ya. Jadi dipecah dulu di sini, baru lemak itu setelah pecah baru diserap oleh tubuh masuk ke darah. Kalau pada pankreatitis, lipasenya bocor ya ke pembuluh darah ya. Nah, bocor ke pembuluh darah. Amilase juga bocor ke pembuluh darah. Nah, jadi lipase ini dia tidak akan menghancurkan lemak yang ada di pembuluh darah, yang ada di darah. Nah, ini kan nanti kolesterol, terus HDL, LDL gitu kan di sini kan. Itu dia nggak akan memecah itu karena tugasnya dia memecah lemak-lemak besar yang ada di sini atau yang ada di sel organ. Misalkan dia lemak di pankreas, nah itu akan dipecah sama dia supaya bisa keserap. Kalau sudah terpecah dia tidak akan dipecah lagi. Nah, nanti untuk terapi ini, jadi nanti beda lagi, tapi tidak ada hubungannya sama si pankreatitis. Nah, nanti HDL, LDL itu nanti ada obatnya sendiri. Nanti dislipidemia nanti obatnya. Nanti sama dokter, ada kuliahnya sendiri ya, nanti sama dokter penyakit dalam. Nanti biasanya yang digunakan adalah golongan statin, simvastatin, atorvastatin gitu. Jadi untuk kasus pankreatitis kita nggak usah pikir HDL, LDL, udah nggak usah dipikir. Pokoknya amilase lipase naik, antibiotik, analgetik sama rehidrasi. Udah nanti biar ini sembuh sendiri oleh tubuh kita. Jadi kita belum punya terapi untuk menghentikan ini supaya dia berhenti merusak, ini belum ada. Yang kita bisa lakukan adalah hasil rusaknya ini kita atasi dengan tadi anti nyeri, analgetik ya. Analgetik ada anti radangnya, jadi dia meradangnya supaya berkurang. Harapannya dia nanti sembuh sendiri nih rusaknya ini.
sembuh sendiri, bocornya ketutup sendiri, terus dia relapse, jadi sembuh seperti semula. Kalau ada batu, ada sumbatan di sini, berarti baru kita lakukan tindakan pengambilan batunya supaya ini alirannya lancar sehingga ini sembuh sendiri nanti. Nah, jadi begitu. Kira-kira jawab pertanyaannya enggak? Baik, terjawab dok. Terima kasih. Oke, ya itu ya. Ada lagi kira-kira? Masih ada pertanyaan kira-kira? Ya ada, oke. Nanti soalnya kita ngambil dari penjelasan kuliah ini ya. Jadi mungkin pelajari aja slide-nya. Mau dari sumber lain enggak apa-apa. Intinya gampangnya seperti ini. Jadi pankreatitis itu karena kasusnya jarang sehingga terapinya update-nya juga enggak cepat. Jadinya ya paling ya gitu-gitu aja, nggak ada obat baru, nggak ada terapi baru gitu, mungkin sama beberapa tahun gitu. Jadinya update-nya lambat ini karena kasusnya ini jarang. Oke, kalau nggak ada kita akan akhiri. Nggak ada ya? Ya udah, selamat belajar. Blok ini akan panjang, 6 minggu padat. Kegiatannya, kuliahnya padat, praktikumnya padat, tutorialnya juga skenario-nya nanti agak jelimet gitu. Ya wis, kalau ndak ada lagi kita akhiri. Selamat belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum.